Kalista. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup serius tapi juga penting, yaitu tentang kekerasan di kalangan remaja. Topiknya itu penting karena kayaknya sekarang makin sering aja ya kita lihat kasus kekerasan yang muncul, entah di sekolah, di tongkrongan, bahkan di media sosial. Nah, biar ngobrol makin seru, aku nggak sendirian nih. Di sini ada Clarista yang bakal nemenin kita hari ini. Halo Clarista. Halo juga Calista. Halo buat semuanya lagi dengerin podcast ini. Sebelumnya makasih ya udah ajak ngobrol. BTW topiknya menarik banget nih guys. Karena kasus kekerasan itu lagi marak-maraknya sekarang. Iya betul banget. Aku tuh sering lihat ya di media sosial atau di berita gitu banyak banget kasus di kalangan remaja ya kan. Kadang tuh pelaku bisa ngelakuin tanpa sadar, bahkan cuma lewat kata. Tapi itu juga nyakitin loh buat korban. Kadang kayak orang pikir cuma bercanda gitu ya. Padahal yang dibicarain itu bisa dipikiran terus. Tuh jadi kekerasan itu nggak cuma fisik ya guys, tapi bisa juga lewat ucapan. Tuh, iya. Jadi kalau ditanya nih apa itu kekerasan, menurut aku sih segala hal nyakitin orang lain ya guys ya. Bisa secara fisik, verbal ataupun emosional itu termasuk tindak kekerasan sih. Betul banget. Aku tuh juga sering lihat di medsos komentar-komentar jahat antar remaja. Itu awalnya cuma buat lucu-lucuan, tapi akhirnya bikin orang lain. Iya, dan biasanya tuh pasti pelaku nggak sadar guys kalau kata-kata itu nyakitin orang lain. Kalau dipikir-pikir ya Kelar, kenapa sih remaja bisa sampai melakukan kekerasan? Menurut aku sih ada banyak faktornya ya. Terutama di faktor lingkungan itu guys, itu pasti menjadi faktor utama. Karena tuh kayak misalnya nih ada teman yang ngebully orang lain, jadi tuh yang lain ikut-ikutan, atau bahkan di faktor media sosial yang nampilin kekerasan seolah itu keren padahal tuh enggak banget ya guys ya. Apalagi sekarang remaja tuh kayak gampang banget gitu kalau emosi. Perkara hal kecil mereka bisa langsung marah, bahkan ada rasa pengen balas dendam gitu. Aku juga pernah ngerasain di fase itu ya guys. Cuma sekarang aku sadar kalau itu gak guna. Tuh cara Calisa nih betul ya guys ya. Jadi tuh kita harus bisa ngontrol emosi diri kita sendiri. Kalau nggak bisa ngontrol ya pasti itu ngerugiin dan nyakitin diri sendiri sih. Banyak juga tuh orang yang nyesel setelah mereka marah atau nyakitin orang lain guys. Benar. Kadang mereka ngelakuin itu tuh cuma buat lucu-lucuan. Padahal kalau mereka kayak gitu ya guys, itu kelihatan udah dewasa. Ya, dan kalau misalnya itu pasti dampaknya besar banget buat korban ya guys ya. Mungkin dia bisa kehilangan kepercayaan diri, trauma, atau bahkan takut guys. Terus kalau menurut kamu nih Kelar, gimana sih biar kasus kekerasan itu bisa berkurang? Menurut aku sih harus dari diri sendiri ya. Kita tuh harus belajar mengontrol emosi, jangan mudah tersinggung. Terus juga kita harus pikir dulu deh guys ya sebelum ngomong atau bertindak. Aku setuju banget sih, karena kita cuma perlu diam sambil mikir kalau aku digituin sakit tuh ya. Itu tuh udah bisa banget guys buat ngerem emosi. Itu bisa banget. Nah itu tuh salah satu bentuk empati ya guys ya. Kalau misalnya semua orang nih punya rasa empati, pasti kekerasan bisa banget berkurang. Dan kalau kalian lihat teman kalian jadi korban kekerasan, Jangan diam aja. korban itu butuh support guys, biar dia tuh berani ngomong. Betul, dan kalian tuh harus laporin ke orang dewasa, kayak ke guru BK gitu ya. Pokoknya orang yang bisa dipercaya guys. Kalau kita diem, tandanya kita tuh takut dan ngebiarin kekerasan itu terjadi. Wah seru banget ya Lar ngobrolnya. Jadi guys, kekerasan itu bukan bukti kita kuat, tapi tanda kalau kita tuh gak bisa kontrol emosi. Setuju banget. Kalau mau terlihat keren, ya lakuin dong dengan hal positif. Mantap. Makasih ya Lar udah sharing-sharing sama kita hari ini. Sama Calista. Semoga obrolan ini bisa menyentuh hati teman-teman dan bikin kita semua sadar, terutama bagi pelaku ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Ingat, Stop nyakitin, start ngertiin. karena perubahan selalu dimulai dari kita sendiri.